Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di kanal Rudi Kiai Ngendi. Salam cerdas. Masih dalam rangka 17 Agustusan untuk mengenang dan menghormati ribuan pahlawan yang gugur sebagai syuhada untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sekaligus masih belum terlambat memperingati tahun baru Hijriah untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri dan introspeksi sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Di antara kitab-kitab suci agama, hanya Al-Quran yang berbicara tentang kematian secara eksplisit dan jelas, bahwa mati itu adalah sebuah keniscayaan bagi semua makhluk hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tak peduli presiden, raja, presiden rasa raja, pejabat tinggi, rakyat jelata, miskin dan kaya, beda ras, suku dan agama, semua akan mati. Sebuah fakta tapi gaib, percaya atau tidak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sepanjang sejarah umat manusia, sepertinya pernah ada juga manusia yang mencoba ingin menghindar atau lari dari kematian, sehingga Al-Quran menyebutkan ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Adolf Hitler, Führer diktator Nazi Jerman, pada saat-saat akhir diambang kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, bersembunyi di dalam bunker baja bersama kekasihnya, bukan untuk lari dari kematian, meski akhirnya mati bunuh diri, tetapi hendak menghindar dari kemungkinan diseret ke pengadilan internasional sebagai penjahat perang. Satu hal yang banyak orang salah persepsi dan atau percaya diri, bahkan menipu diri sendiri, adalah dengan bekal mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mati, perhitungan atas semua perbuatan dan amalnya di dunia dianggap selesai. Padahal ampunan Allah itu hanya untuk menyelamatkan dari kemurkaan Allah. Ghairil maghdubi, sebagaimana disebut dalam surat Al-Fatihah, sekaligus mendapat ridhonya. Tapi hal itu tidak berarti menghapus dan atau menghentikan proses hukumnya, terutama tanggung jawabnya kepada orang lain selama hidup di dunia. Karena Allah Maha Adil dan bijaksana, maka mustahil atau tidak mungkin proses pengadilan di akhirat itu di SP3-kan. Karena hal itu sama artinya dengan membatalkan ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Untuk mendapat ampunan dari Allah, Al-Quran memberi tuntunan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pesan pentingnya, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ayat-ayat inilah yang kerap dimanipulasi oleh penjahat politik seperti penguasa zalim, penjahat ekonomi seperti koruptor dan maling, penjahat sosial seperti pemerkosa dan pembunuh, dan pendosa lain, mengira bahwa dengan jalan memohon ampun kepada Tuhan, segala perkaranya di dunia akan ditutup di akhirat kelak. Sedangkan permohonan ampunnya belum tentu dikabulkan, karena hal itu sebenarnya adalah persangkaan atau perkiraan mereka saja. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Pemahaman begitu seperti di Eropa sebelum abad pertengahan dan Renaissance dulu.
di mana seluruh aspek kehidupan didominasi oleh gereja dan penebusan dosa dijadikan lahan bisnis, sehingga orang boleh berbuat apa saja, entah nanti penghapusan dosanya bisa dibeli. Fenomena demikian juga dijumpai di kalangan umat muslim, yaitu dalam doa yang sering menyertai peristiwa kematian dengan ungkapan semoga diampuni segala dosanya dan diterima semua amalnya, sebagai puncak harapan untuk mati husnul khotimah. Itu sebenarnya hanyalah karangan manusia saja dan berubah menjadi salah kaprah. Kalau maksudnya bebas dari hisab atau agar dibebaskan dari hisab di hari perhitungan nanti, ya berusaha mati syahid saja seperti para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia itu. Untuk melengkapi pembahasan tentang mati, kali ini dihadirkan ceramah Profesor Dr. Mahfud MD. Dan supaya bagian ini tidak terlalu panjang, ceramah dibagi menjadi 2 seri. Saya bisa menjadi responden yang ke-101 dalam riset itu, punya pengalaman berada di batas antara hidup dan mati. Ketika masih duduk di kelas 4 sekolah rakyat SR, sekarang SD, menderita sakit tifus selama 2 bulan. Dalam kondisi ketika Indonesia belum genap 10 tahun merdeka, di mana fasilitas kesehatan jauh belum seperti saat ini. Sekarang mari kita simak bersama. Saudara, ada satu yang agak menggetarkan juga ketika mungkin sudah banyak yang baca buku ini, sebuah buku kecil ya, judulnya Life After Death, hidup sesudah mati, ditulis oleh Raymond Moody. Raymond Moody ini adalah seorang dokter yang karena pinternya dia dalam bidang kedokteran kemudian dijadikan guru besar di bidang filsafat kedokteran. Nah, ketika dia mengajar ditanya oleh mahasiswanya, Pak Moody, Bapak dokter yang sudah nangani banyak ribuan orang mati, banyak menyelamatkan orang tapi sering juga gagal. Mahasiswanya tanya, Dok, kalau orang mati itu pergi kemana? Kalau orang mati itu pergi kemana? Nah, ini sebagai dosen tertantang, saya dosen. Tidak bilang saya ini gaib, saya harus penelitian. Lalu dia lakukan penelitian. Apa penelitian? Penelitiannya itu 100 orang yang pernah mati diwawancarai oleh dia. Ada orang pernah mati banyak, dia kirim surat ke rumah sakit. Apa tempatmu pernah ada orang mati lalu hidup lagi? Ada namanya John, mati jam sekian, tiba-tiba jam 6 sore hidup. Ada yang mati 2 jam, ada yang 6 jam, 7 jam. Nah, dicatat namanya, dicari alam, lalu diwawancarai. Ketika ditanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu mati? Saudara, 100 orang yang pernah mati ini 86% jawabannya sama, saya keluar dari tubuh saya. Yang 14% itu kira-kira mirip jawabannya, tidak bertentangan tetapi tidak persis mengatakan keluar dari tubuh saya. Jadi orang mati itu, saudara kalau mati besok keluar dari diri saudara sendiri. Lalu apa yang saya lihat ke bawah, ibu saya nangis, kata yang punya ibu. Istri saya nangis, anak saya nangis, dokter berusaha menolong gitu. Waduh, saya sudah tidak bisa menolong. Ini sudah mati gitu. Terus kemana kamu? Terus saya masuk ke lorong yang sangat gelap. Sudah itu saya masuk ke tempat yang sangat terang benderang. Apa yang kamu lihat di tempat terang benderang itu? Ini 100 orang jawabnya sama. Saya melihat seluruh perjalanan hidup saya dalam sekejap. Jadi sekejap dia bisa melihat semua apa yang dilakukan ketika hidup itu. Ya, ketika masuk sekolah,
ketika pergi ke pasar, ketika pacaran, ketika berselingkuh, ketika korupsi, dilihat semua dalam sekejap itu. Terus sesudah itu saya terus ke atas lagi, tiba-tiba ada tabir di sana, saya tidak bisa masuk. Seakan-akan ada suara, ngapain kamu ke sini, belum waktunya kamu. Terus saya hidup lagi. Saudara bisa baca bukunya, ini ilmiah, penelitian ilmiah tentang sesuatu yang tidak ilmiah. Ketidakilmiahan itu dibuktikan secara ilmiah karena itu melalui studinya. Kalau Profesor Baikuni mengatakan sesuatu yang terjadi secara sama 3 kali itu pasti ilmiah. Nah itu dari 100 orang 86. Bahkan dikatakan 100% sama, cuma yang 14 itu variasinya tidak persis kalimatnya gitu. Ilmiah. Lalu apa yang terjadi sini? Nah, saudara, banyak hal menarik di situ. Pertama, bahwa orang itu bisa pergi dari tubuhnya. Kayak saudara pergi sedang tidur, saudara pergi ke Afrika, saudara naik pesawat, itu mimpi, itu kan pergi saudara dari tubuh saudara. Iya, saudara pergi dari tubuh saudara, berkelana ke alam-alam di luar saudara, pergi. Yang kedua, ini yang sangat luar biasa. Apa ada? Ketika manusia itu sampai di suatu saat, di suatu tempat yang terang benderang, manusia itu melihat amalnya sendiri, sehingga dia tidak bisa mengatakan saya tidak pernah mencuri. Ada situ di alam terang itu kamu melihat sendiri. Itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan ma yalfidu an qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan, tidak ada sesuatu pun yang kamu lakukan di muka bumi ini kecuali dicatat dengan teliti dan lengkap oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi malaikat raqib dan atid itu tinggal menunjukkan aja. Maka kata Al-Quran itu kalau dalam surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Suatu saat kamu tidak bisa memantah, Pak saya tidak mencuri, saya tidak berselingkuh, saya tidak korupsi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada saat itu ketika amal itu akan ditunjukkan kepadamu apakah kamu orang baik apa tidak, mulutmu tidak bisa membantah. Terkunci, nakhtimu ala afwahim, kunci mulutnya, tidak boleh bilang tidak. Lalu apa yang bicara adalah wa tukallimuna aydihim, tangannya yang mengatakan. Ini buktinya saya pernah nempeleng orang.